Baik, perkenalkan nama saya Kristanti Sateki dengan NIM A50122016. Di sini saya akan menjelaskan makalah mengenai konseling sebagai sistem, unsur dan tahap dalam konseling melalui dan mengembangkan hubungan konseling. Yang pertama yaitu konseling sebagai sistem. Konseling sebagai suatu sistem adalah cara memandang unsur-unsur yang terdapat dalam proses konseling sebagai suatu sistem dengan mengkaji secara seksama dan mendalam hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan masalah konseling, sehingga konselor akan dapat menetapkan alternatif bantuan atau teknik konseling yang sesuai dalam upaya membantu konseli mewujudkan bahwa dirinya sebagai individu yang memiliki pribadi yang mandiri. Berikut komponen-komponen konseli sebagai sistem. Yang pertama, input, raw input, instrumental, environmental, proses atau perantara, tahap-tahap konseling sebagai sistem, metode, output. Yang kedua, unsur-unsur konseling. Yang pertama yaitu penataan fisik, diantaranya tempat berlangsungnya konseling. Yang kedua, fasilitas yang mendukung proses konseling. Yang ketiga, keadaan lingkungan sekitar yang nyaman dan mendukung proses konseling. Yang kedua, bahasa nonverbal, yang diantaranya adanya kontak mata antara klien dan konselor. Yang kedua, posisi tubuh yang nyaman selama proses konseling. Yang ketiga, ekspresi wajah antara klien dan konselor. Yang ketiga, kepribadian konselor dan klien. Yang keempat, adanya harapan dan tujuan antara klien dan konselor. Yang kelima, modal yang dimiliki oleh konselor. Yang ketiga adalah tahap-tahap dalam konseling. Yang pertama, membangun hubungan. Yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Yang keempat, memulai hubungan konseling. Yang pertama, ajakan terbuka. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Yang ketiga, mengikuti pokok pembicaraan. Yang empat, dorongan minimal. Yang kelima, mendengar secara tepat dan aktif. Yang keenam, ajakan untuk memikirkan sesuatu yang lain. Yang ketujuh, kesegaran. Yang kedelapan, suasana diam. Yang kelima adalah mengembangkan hubungan konseling. Mengembangkan hubungan konseling adalah upaya konselor untuk meningkatkan keterlibatan dan keterbukaan klien, sehingga akan memperlancar proses konseling dan segera mencapai tujuan konseling yang diinginkan klien atas bantuan konselor. Hubungan konseling harus dikembangkan menjadi lebih kondusif untuk klien bisa terbuka. Jadi konseling bukan menomorsatukan konten atau masalah klien. Demikian pula strategi dan teknik jangan diutamakan. Hubungan konseling yang menumbuhkan kepercayaan klien terhadap konselor adalah penting, sehingga klien akan terbuka dan mau terlibat pembicaraan. Sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.